Benjamin Franklin pernah berkata, "Di dunia ini tidak ada yang pasti kecuali kematian dan pajak." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada segenap Dewan Juri dan seluruh panitia pelaksana Lomba Orasi Ilmiah dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Lampung, izinkan saya, Putri Elizabeth, mahasiswi Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, untuk menyampaikan orasi dengan tema Era Baru Korteks, Layanan Cerdas Pajak Jadi Ringan. Hadirin sekalian, benarkah pajak adalah salah satu dari seluruh kepastian yang dimiliki oleh manusia? Sebab Direktorat Jenderal Pajak baru saja mengungkap sebuah fakta yang cukup mengejutkan, di mana ternyata tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia belum mencapai tingkat yang diharapkan. Lantas, apakah masalah selalu ada di masyarakat, ataukah justru sistem yang disediakan belum cukup mudah untuk dipahami, diakses, dan dijalankan? Sejak Januari 2026, Indonesia memasuki babak baru dalam administrasi perpajakan yang dikenal dengan sebutan Korteks. Sistem inti yang digadang-gadangkan akan menyatukan registrasi, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan pajak dalam satu portal. Sebuah lompatan yang sangat besar yang dipandang masyarakat sebagai langkah reformasi. Hadirin sekalian, tidak dapat ditutupi, sejak pertama kali Korteks diluncurkan, layar loading itu menjadi saksi bisu dari jutaan harapan yang tertahan. Setiap putaran ikon pemuatan yang tak kunjung usai adalah detik-detik kecemasan bagi setiap wajib pajak yang sebenarnya ingin taat, namun dipaksa bertaruh dengan sistem yang bahkan belum sepenuhnya sanggup menampungnya. NIK yang enggan bersanding dengan NPWP, bahkan hak restitusi yang tertahan tanpa kepastian kapan akan kembali kepada pemiliknya, bukanlah sekedar gangguan teknis. Ini adalah gejala dari sistem yang masih belajar berjalan, sedangkan rakyat dipaksa berlari mengejar tenggat yang tak memberi ampunan. Lantas pantaskah niat baik digitalisasi menimbulkan kecemasan yang baru? Pantaskah kepercayaan rakyat yang selama ini telah dibangun runtuh hanya karena sebuah lingkar putih yang tak kunjung berhenti di sebuah layar? Sama sekali tidak. Suara ini dilayangkan bukan karena rakyat membenci reformasi, melainkan karena rakyat terlalu mencintai cita-cita yang besar yang ada di balik itu semua, sehingga akan sangat disayangkan apabila harus tersandung dan berhenti di tengah jalan. Di tengah derasnya keluhan, jutaan tangan tetap terulur, mencoba dan terus mencoba mengetuk pintu sistem berkali-kali hingga akhirnya terbuka. Sebab itulah wajah asli bangsa kita, bangsa yang tetap setia menunaikan kewajiban meski jalan yang ditempuh tidak semudah yang dibayangkan. Hingga kepatuhan itu tidak berakhir sia-sia, pemerintah sendiri telah mengakui bahwa gangguan-gangguan utama mulai menemukan titik terang. Perbaikan demi perbaikan terus dilakukan, bahkan tim khusus telah digencarkan untuk memastikan bahwa pembenahan ini bukan hanya tambal sulam sesaat. Inilah bukti bahwa era baru itu bukan sekedar slogan yang diaung-aungkan di ruang seremoni. Ia sedang diperjuangkan di balik server yang terus diperkuat, di balik algoritma yang terus disempurnakan. Layanan cerdas yang selama ini kita cita-citakan bukanlah layanan yang sejak lahir telah sempurna, melainkan layanan yang mau mendengar, mau menunduk untuk memperbaiki diri, dan mau menjadikan setiap keluhan sebagai bahan bakar penyempurnaan. Rakyat memang berhak menagih janji atas pemerintah, percepatan pembenahan, dengar-dengaran akan keluhan, dan jangan biarkan reformasi besar ini hanya dikenang karena error di layar. Namun tentunya
partisipasi rakyat juga sangat diperlukan. Karena itu mari kawal sistem Kortex yang menjadi bukti reformasi dalam perpajakan ini bukan dengan sinisme, melainkan dengan kritik yang membangun dan pengawasan yang cerdas. Sebab pajak yang ringan bukan lahir dari berkurangnya kewajiban, melainkan berkurangnya kebingungan. Dan selama negara terus memperbaiki dirinya di hadapan rakyatnya, disitulah era baru yang sesungguhnya telah terbuka. Selamat datang di era baru perpajakan Indonesia yang baru benar-benar layak kita sebut cerdas apabila disambut dengan kerjasama yang pantas, bukan dengan hati yang panas. Demikian orasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Salam.